Oke guys, selamat pagi. Uh, Teman-teman, kali ini liburan kita di hari Lebaran ini, liburan kita sungguh panjang ya, sehingga saya memutuskan untuk liburan Lebaran karena cukup panjang ya. Liburan saya pada liburan tahun 2025 ini saya mulai tanggal 18 ya, tanggal 18 Maret ya, 18 Maret, walaupun sebenarnya masih belum libur sekolah ya, tapi saya syukurnya karena pada saat itu sudah tidak efektif ya, pelajaran di sekolah itu sudah tinggal pondok Ramadan, sehingga ya saya putuskan untuk liburan. Langsung saya pulang ke kampung yang menggunakan kapal Pelni ya, KM Kelut ya, yang harganya sangat murah ya, cuma 500.000 rupiah ya, 500 ribuan. Kita sudah bisa makan 3 kali sehari dan menikmati perjalanan yang sangat eksotik ya, kelas ekonomi ya. Oke, waktu itu sebelumnya saya berangkat dari Bojonegoro ya, menggunakan kereta api dulu, kereta api Erlangga yang harganya 104.000 rupiah, sangat murah ya. Dan sampai di paginya jam 1 di stasiun Pasar Senen ya. Kemudian saya lanjut kembali menggunakan Grabcar ya 100.000 kereta api dengan Grabcar yang jaraknya cuma sedikit, tetapi ya harganya sama ya, tapi tidak apa-apa lah. Oke, ya, mungkin sebagai pengalaman ya. Dan ada agak macet sedikit tapi tidak lama ya, sekitar 1 jam kita langsung sampai di di pelabuhan. Kita check in, antri, kemudian ya kita masuk di dalam kapal itu sekitar jam 3 kurang. Kita sudah dalam kapal untuk menunggu keberangkatan jam 5 pagi ya. Jadi jam 5 pagi kapalnya berangkat, melewati ini ya, tiga pelabuhan ya, pelabuhan di Batam dan pelabuhan Karimun, serta yang terakhir adalah pelabuhan Medan. Dan kita sampai di pelabuhan Medan sekitar jam 7 malam ya, setelah 3 hari ya, jam 7 malam. Kemudian melanjutkan naik damri ya, jam 8 berangkat, jam 8 malam menuju Siantar yang harganya 100.000 ya. Oke ya, jadi perjalanan kita menghabiskan sekitar 800 sampai 900 ribu rupiah ya, tapi tidak apa-apa ya, cukup murah lah. Dan setelah di Siantar, saya awalnya bimbang saya mau menginap dulu di Siantar atau langsung lanjut. Nah, jadi saya coba cari-cari di Traveloka, ada namanya Sambur ya, cuma hanya 40.000 ya. Ternyata setelah saya cari-cari menggunakan ojek ya, dan ternyata waduh, sudah tutup. Nah, jadi akhirnya setelah cari-cari penginapannya lah tidak ada, mahal, dan akhirnya sudah ternyata ada KBT ya, transportasi langsung pulang ke kampung, yang operasionalnya itu 24 jam ya. Jadi kita bisa bepergian di di setiap waktu ya, baik malam, siang, dan apapun ya. Oke, jadi kita pada saat itu sekitar jam 12 ya, atau setengah 12 itu kita langsung berangkat naik KBT. Kita istirahat dulu, saya makan sebentar ya karena sudah lapar, karena kita masih belum makan makan malam ya di KM Kelut ya, karena nggak sempat ya. Oke, jadi kita makan dulu. Setelah makan sebentar kita langsung berangkat. Harga tiketnya cuma 40.000 ya, bisa langsung sampai di Sipangan Bulungan ya. Jadi waktu itu perjalanannya sangat singkat ya, sampai 1 jam sana kita langsung. Nah, tapi karena sudah jam 1 malam,
Saya coba telepon adik saya dan ternyata mereka sudah tidur pulas, dan saya akhirnya tidak dijemput, akhirnya harus jalan kaki ya menuju kampung, karena kan dari jalan raya itu harus jalan kaki sekitar 1 kilometer lebih ya. Ya tapi tidak apa-apa lah. Dengan merasakan uji nyali yang cukup menyeramkan ya, tapi kita bisa melalui. Setengah jam langsung nyampe di rumah, dan akhirnya ketemu dengan keluarga, bapak dan adik-adik di sana. Ya, jadi selama liburan di sana ya sekitar ya 10 kurang lebih 10 hari ya di sana ya. Ya, tapi kita tidak banyak pergi kemana-mana, kita hanya di rumah ya, karena juga adik saya yang kedua itu sakit ya, kurang sehat, kurang fit, sehingga hanya di rumah cuci piring, bersih rumah, nyapu rumah. Ya tidak banyak pergi kemana-mana ya, hanya sekali ke ziarah ke Parapat, ke rumah, kemudian makan di rumahnya. Udah dan kemudian pada saat liburan itu juga kita ada acara keluarga sedikit ya, kita makan-makan bersama anak buru. Udah kita buat makan sederhana ya, ada sederhana ya. Dan ya kemudian setelah itu kembali melanjutkan pulang menggunakan pesawat ya. Yang sebelumnya saya berangkat mudik ke Sumatera itu dengan menggunakan kapal yang sangat lama gitu ya, sedangkan ini saya kembali balik dengan menggunakan pesawat yang sangat cepat ya. Nah jadi saya pulang itu tanggal 1 ya, tanggal 1 April, hari Selasa. Saya persiapan itu yang mulai dari pagi ya, setengah 5 saya sudah bangun pagi, bersih-bersih, masak, makan, kemudian pamit kepada orang tua. Jadi sekitar jam 6 kurang ya, saya bersiap-siap untuk berangkat menuju ke Bandara Silangit yang menggunakan pesawat. Nah, jadi saya diantar adik ya ke Simpang ya, menggunakan sepeda motor, diantar ya tidak lama, 5 menit sampai 10 menit sampai di Simpang, di jalan raya menunggu Damri ya. Tiket Damrinya sangat murah ya, kalau di aplikasi sebenarnya 16.000, tetapi pada saat itu saya bayarkan 20.000 karena penumpangnya juga sangat sedikit ya. Saya kira penumpangnya sangat penuh sehingga saya takutnya nanti tidak muat ya, dan ternyata penumpangnya kemarin cuma 4 orang ya, 2 penumpang pesawat sedangkan 2 pengantar ya, sehingga ya perjalanan kita lancar dan aman, tidak terkendala apa. Dan dalam waktu 6:30 saya berangkat naik Damri itu dari Simpang KBP ya, Simpang Ambulon ya. Di sana kita sampai hanya 1,5 jam kurang ya, dan jam 8 kurang di sana sampai di Bandar Silangit ya. Di Bandar Silangit kita istirahat sebentar, kemudian kita belum check-in ya, belum ada check-innya, masih belum buka. Kemudian ya 8:30 saya setelah sebentar beli oleh-oleh, kemudian check-in ya. Check-innya cuma sebentar ya, karena tidak banyak antri ya, karena mungkin lebih awal ya. Jadi setelah check-in hanya sebentar, bagasi 1, kemudian saya bawa tas di cabin ya. Kemudian setelah check-in diperiksa di di pemeriksaan ya, itu hanya sebentar ya. Setelah itu kita menunggu di ruang tunggu itu mulai jam 8:30. Nah, jadi boarding passnya 1 jam lagi ya, jam 9:20. Jadi kita menunggu di dalam di ruang tunggu itu ya cukup lama ya. Kita bisa melihat suasana di Bandara Silangit ya. Bandara Silangit ini awalnya ini bandara sangat kecil ya, dan sangat jarang ya penerbangan ya. Jadi mungkin hanya 5 tahun terakhir ini saja yang lumayan ramai ya, karena
renovasi besar-besaran ya. Jadi sekarang bandara Silang sudah sangat bagus, kapasitas sudah sangat besar karena lebih dekat dengan wisata dan Toba sekitarnya. Ya, daripada harus turun di Kuala Namu Medan ya, jauh ya, ke aksesnya ke ini sudah sangat dekat dengan Merapat, ke Samosir, Pangururan dan sebagainya. Oke. Jadi dan bandara ini sudah statusnya sudah internasional ya, karena sudah bisa mengangkut ke Malaysia dan lain sebagainya. Tapi akhir-akhir ini tidak ada penerbangan ya. Jadi penerbangannya itu lebih banyak ke Jakarta atau ke Batam atau yang lain ya. Jadi setelah 1 jam kita menunggu di ruang tunggu, kita berangkat boarding pass. AirAsia sangat tepat waktu ya, luar biasa ya. Saya cuma jempol, terima kasih AirAsia sudah membawa perjalanan kita lebih cepat dan tepat waktu ya, untuk kedepannya bisa lebih lebih baik lagi ya pelayanannya. Jadi tepat waktu ya, jam 10 kurang itu sudah mulai kapal sudah bergerak ya, dan 10 tepat pesawat langsung berjalan landing tepat waktu, luar biasa ya. Dan inilah pertama kali saya pertama kali datang menggunakan ini ya, naik dari Bandara Silangit ya, pertama kali. Luar biasa. Padahal saya sudah lama tinggal di sudah orang asli Sumatera, tapi baru pertama kali di Silangit ya. Nah dari situ saya bisa melihat pemandangan Danau Toba ya. Walaupun hanya sedikit ya, hanya sebagian ya, yang tapi sangat-sangat luar biasa. Saya mengabadikan banyak Danau Toba dari atas dan juga tanah Sumatera yang luar biasa, sangat indah. Jadi setelah perjalanan perjalanan lumayan ini ya, lama ya, sekitar 2 jam ya. 2 jam kita sampai jam 12 di Bandara Soekarno-Hatta, dan sebelum kita mendarat ya, itu posisi berawan ya dan kabut tebal ya, sehingga kita sempat ada hujan juga. Kemudian kita melewati awan itu dan kita bisa melihat pemandangan Jabodetabek yang sangat padat ya, luar biasa ya. Nah jam 12 kita sampai di sana ya, kita santai-santai dulu, kita sambil menunggu ini ya, barang ya. Jam 12 setelah itu naik kereta bandara ya. Sebelumnya kita naik ke layang dulu karena Bandara Soekarno-Hatta ini sangat besar ya. Ada terminalnya, ada banyak sekali, terminal 1, 2, dan 3. Yang terbaru terminal 3 yang sangat modern ini. Kita turun di terminal, saya kalau tidak salah terminal 1 atau terminal 2 ya, saya kurang ini. Kemudian kita naik ke layang. Yaitu alat transportasi antar di bandara itu ya, supaya kita bisa berpindah terminal dengan lebih cepat. Kita naik ke layang hanya sebentar ya, kita nunggu sebentar, kemudian naik, kemudian kita sampai di stasiun kereta Bandara Soekarno-Hatta ya. Ya tiketnya 70.000 ya. Nah, bervariasi ya, 70, 75 dan 80 ya. Saya beli yang 70.000. Ya sangat nyaman ya, 1 jam bisa sampai di stasiun Manggarai, stasiun besar Manggarai. Oke, jadi setelah sampai 2:30 ya, 2:30 di stasiun Manggarai, kita lanjut lagi perjalanan. Setelah makan sebentar ya, makan roti ya, karena sudah sangat lapar. Kemudian saya melanjutkan perjalanan ke stasiun Bekasi yang hanya setengah jam ya, jadi sangat cepat. Akhirnya di stasiun Bekasi kita sampai ya sekitar mungkin 3:30 atau jam 4 ya, sekitar segitu. Setelah sampai di situ baru kita menginap sebentar karena 2 hari ya, 2 malam, 2 malam ya, karena pemberangkatan kita untuk melanjutkan kembali ke stasiun Bojonegoro itu tanggal 3 ya, besok kita akan kembali menggunakan kereta Kertajaya tambahan ya, jam 5:30 lah berangkat dari stasiun. Oke, jadi saya menginap di sini, sangat luar biasa ya. 125.000
rupiah per malam dengan semewah ini ya, luar biasa. Jadi sangat recommended ya ini, dengan pemandangannya. Kita coba lihat dekat dengan stasiun, dan juga nah ini adalah towernya ini. Ada juga di sana ada pemandangan Stadion Candrabaga. Oke, jadi apa namanya, dari stasiun Bekasi saya menggunakan Gojek ya, karena barang bawaan saya ini banyak ya, sehingga karena sebenarnya sedekat bisa jalan kaki ya, tapi karena barang bawaan sehingga menggunakan Gojek ya sekitar ya 15.000. Ya, kita sampai check-in sebentar, agak ini ya, banyak ada antrian, tapi ya sekitar ya 10 menit sudah selesai. Dia langsung diarahkan ke apa namanya, ke apartemen ini. Luar biasa, sangat keren. Oke, jadi nih hari ini saya akan melanjutkan perjalanan mau keliling Jabodetabek ya. Jadi sampai saat ini saya sangat penasaran dengan kereta api cepat bus ya. Saya kira nanti saya coba, dan juga LRT saya masih belum pernah ya. Dan juga nanti saya juga berkunjung ke apa namanya, ke Jakarta International Stadium ya. Jadi tidak masuk ya, hanya sekitar kaki saja. Oke, jadi apa namanya, bus ini nanti saya akan coba, kereta api cepat bus nanti saya akan coba ya, hanya sebentar saja. Jadi rute dari Halim ke Karawang ya. Jadi tidak sampai ke Bandung ya, jadi hanya Karawang, cuma 15 menit. Saya cek tiketnya itu ada yang paling murah 75.000. Jadi nanti kita jadwalnya kita apa namanya, kita coba beli yang di siang hari 75.000 ya, nanti sekitar jam setengah 12. Ini saya akan berangkat ya sekitar jam 9 lagi. Kita apa namanya, menggunakan transportasi umum ya di Jabodetabek ya, seperti komuter lain, Transjakarta, LRT, dan apa namanya, kereta api, dan juga kereta api cepat bus ya. Semoga kereta api cepat bisa apa namanya, beroperasi di seluruh Indonesia, di Jawa, Sumatera, dan seluruh Indonesia. Oke, seperti apa perjalanan kita hari ini, stay tune.